Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu baik setia mendengarkan seluruh bagian diskusi, debat, dan pekabaran Injil melalui channel ini. Jangan lupa bagikan kepada sanak saudara supaya ada banyak orang yang dicerdaskan dan dibukakan pikirannya. Kali ini teman-teman kita akan melihat bagaimana para polemikus ini yang notabene sudah belajar tentang Islam, Quran dan hadisnya, dan mungkin mereka sudah sangat begitu sibuk mendengarkan pemaparan-pemaparan para ustadz-ustadznya, tetapi kok masih ilmunya tanggung-tanggung atau mungkin juga buta begitu ya. Nah, ketika disampaikan fakta-fakta justru mengamuk, justru kepanasan, justru kesurupan, tidak mau terima fakta yang ada. Teman-teman jangan skip, yuk kita cerdaskan mereka. Semoga dengan berita Injil, perbedaan-perbedaan yang ada bukan untuk memperuncing, tetapi untuk membawa kepada keterang yang sejati. Ini dia videonya teman-teman. Udah baik. Jadi tema kita malam ini Pak Erik itu 100 bukti Islam itu cacat logika. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke temanya, kita bicara dulu pengertian logika. Karena Anda tidak mengerti apa itu logika, kita repot juga. Anda ngerti ya, hal-hal logis masuk akal, diterima oleh akal sehat. Ngerti ya? Ya, ngerti. Oke, baik. Artinya, kita harus membuktikan apakah statement-statement Muhammad itu dia cacat logika atau tidak. Mau kita buktikan? Ya, silakan lah. Baik, kita akan coba buktikan. Silakan teman-teman ya, kalau mau merekam, bagikan, silakan bagikan ya. Apakah Islam atau Kristen yang salah dari sebuah percakapan ini? Baik, Anda pernah dengar tidak? Ada pernyataan Muhammad yang mengatakan bahwa jikalau azan dikumandangkan, maka setan-setan itu akan lari, bahkan lari sambil terkentut-kentut. Pernah tidak dengar pernyataan Muhammad yang seperti itu? Ya, ada. Oke. Pernah tidak Anda mendengar sebuah berita bahwa ketika ada orang baca azan, justru malah orang yang mengumandangkan azan itu ada yang dianiaya oleh orang, digebukin oleh orang ada, dibacok ada, ya kan? Dan lain sebagainya. Pernah dengar berita itu? Enggak. Nah, nggak pernah dengar. Baik, baik. Kita akan bacakan dari sebuah media, banyak media ya, bahwa sedang baca azan, nih, sedang mengumandangkan azan dianiaya atau dibacok ya. Saya akan tunjukkan bagaimana orang lagi baca azan malah kena aniaya. Nih, saya balikan kamera saya. Ini bukti, salah satu bukti bahwa bukannya setan lari terbirit-birit. Perhatikan. Nih. Oke, lihat ya, nih. Sholat subuh, muazin di Sukabumi dibacok. 1. Nih, banyak lagi nih. Sholat subuh, muazin di Sukabumi. Ini info terbaru nih, ya kan? 3 jamaah sholat subuh dibacok. Nih. Duh, sosok ini, nah banyak nih berita-beritanya. Nih. Jadi cerita-cerita orang azan kemudian dianiaya, dipukuli, itu banyak. Nah sekarang, apakah Anda sudah menerima berita seperti ini? Kita ambil satu saja lah, nggak usah banyak-banyak lah. Satu aja nih. Nih. Sholat subuh, muazin di Sukabumi dibacok telinganya nih. Nih kita ambil dari okezone.com. Tuh. Sholat subuh muazin di Sukabumi dibacok telinganya oleh pria misterius. Nah, saya balik dulu kamera saya sebentar. Saya balik dulu. Kita yang ringan-ringan aja kalau sama si siapa? Erik ini, nggak usah yang tinggi-tinggi. Nanti dia nggak nyampe. Erik, betul tidak tadi bahwasanya kamu mengatakan bahwa kalau ada orang mengumandangkan azan, maka setan akan lari terkentut-kentut, betul? Betul. Tetapi faktanya, kenyataannya ada berita-berita di mana ada orang sedang azan, justru bukannya setan lari terkentut-kentut, dia malah didatangi setan dan malah dibacok. Betul atau salah? Itu kejadian nggak semuanya gitu. Iya, saya kan cuma bilang juga, saya juga tidak bilang semua kejadian. kejadian. Tenang dulu, Erik, tenang dulu. Saya tidak bilang semuanya, Erik. Saya bilang ada kejadian-kejadian bahwa ada orang mendengar suara azan, bukannya setan lari terkentut-kentut.
Tetapi malah justru datang setan melalui seseorang menganiaya seseorang yang berazan itu. Betul? Iya, ada kejadian. Nah, Sebenarnya. berarti secara logika, berarti bukannya setan lari terkentut-kentut, betul? Malah sebaliknya, malah setan datang ke situ. Betul? Silakan. Hmm. Boleh nggak saya balik? Malahan Kristen itu cacat logika, boleh nggak? Siapa-siapa Loh, buktikan. ini kamu selesaikan dulu, Erik. Itu ada kejadian, nggak semuanya. Yang saya pertanyakan, boleh nggak saya berkata Kristen itu Erik, lebih parah? kamu cacat selesaikan logika? dulu ini. Jadi kamu sudah mengakui bahwa itu cacat logika? Nggak. Oke, sekarang kalau memang setan lari terkentut-kentut, kenapa justru dia malah dianiaya? Itu nggak tahu lah apa sebabnya saya nggak tahu. Nggak tahu kok tanya saya. Jadi, kalau diskusi itu harus head to head. Saya juga boleh bertanya dong, boleh nggak? Ya, intinya kamu sudah mengakui bahwa Islam cacat logika, betul? Nggak. Oke, terus jawabannya apa itu? Justru yang cacat logika itu Kristen. Siapa saya bisa buktikan? Baik, silakan. Apa yang kamu Nah. katakan bahwa Islam cacat logika, Kristen cacat logika? Di mana? Ini ya, dalam di Bible dikatakan masih mudah gajah masuk lubang jarum Gajah. daripada orang Kristen. Ada gajah. ke kerajaan. Unta. Masih mudah onta masuk ke lubang jarum daripada orang Kristen masuk ke kerajaan Tuhan. Nah, logikanya bagaimana? Kok onta bisa masuk lubang jarum? Itu Baik. logika, itu cacat logika. Baik, baik, saya akan cacat baik. Cacat logika. Baik. Baik begini ya. Jadi itu adalah sebuah perumpamaan bagaimana orang-orang yang kaya itu sulit masuk kerajaan surga. Karena apa? Karena kebanyakan daripada orang-orang kaya mereka bahkan lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum ketimbang seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Ini adalah Bisa gambaran nggak onta masuk lubang jarum? betapa. Bisa nggak onta masuk lubang jarum? Bisa nggak Baik, onta masuk tenang. lubang jarum? Tenang, saya Bisa, bicara bisa, dulu. bisa. Tenang. Ya, jadi lubang jarum di sini menurut para pembaca Alkitab, orang-orang terdahulu, yang dimaksud lubang jarum di sini itu adalah sebuah pintu gerbang masuk. Nah, pintu gerbang masuk itu dikatakan oleh mereka sebagai lubang jarum yang dimaksud. Tetapi kalaupun lubang jarum yang dimaksud adalah lubang jarum betulan, itu juga adalah sebuah perumpamaan di mana seekor unta itu lebih mudah, bukan dikatakan seekor unta bisa masuk melalui lubang jarum, tetapi lebih mudah. Lebih Gimana mudah mudah? unta masuk lubang jarum ketimbang seorang Lubang kaya. jarum kecil. Bagaimana Iya. perumpamaan itu kok umpamakan lubang jarum? Ini kok perumpamaannya kok pelak. Artinya cacat logika. Kok cacat Coba, logika? Edis. Itu bukti bahwa itu adalah sebuah itu bukti. Cacat logika. Begini, di dalam bahasa-bahasa metafor itu memang ada bahasa-bahasa yang sedemikian rupa, bahasa-bahasa hiperbola. Saya kasih contoh misalnya, di dalam perbendaharaan bahasa Indonesia kita itu banyak hal-hal yang seperti itu. Misalnya, lebih mudah memindahkan gunung ketimbang menasehati Erik Ranggung. Nah, itu kan bisa. Atau bagaikan pungut merindukan atau gimana? Kalau hatiku ingin memeluk gunung, manalah mungkin tangan tak sampai. Itu adalah bahasa-bahasa metafora. Seperti ibarat aku ingin memeluk gunung, yang nggak sampai. Nah, begitu juga perumpamaan itu. Seperti unta masuk lubang jarum, tidak akan mungkin. Nah, tetapi di dalam penutup kata itu ada murid-murid yang bertanya, kalau begitu siapa yang akan diselamatkan? Lalu kata Tuhan Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Itu jawabannya. Edis, Nah, ini sekarang masalahnya. kembali lagi. Ini masalahnya kitab suci, Edis, bukan sebuah peribahasa. Ini namanya kitab suci. Kok kitab suci dimain-mainkan begitu? Ngomongnya tahan napas dulu. Erik, tarik napas dulu ngomongnya. Erik, tarik napas dulu ngomongnya. Ngomongnya tarik napas dulu. Hembuskan. Oke. Gini, tenang, Edis, tenang. Iya, tenang. Kamu Dulu ya. ngomongnya tenang Edis, dulu. tadi sudah ya. Edis sudah menafsir ya. Edis sudah menafsir. Ya, intinya sudah saya jawab. Itu adalah sebuah perumpamaan, sebuah gambaran betapa sulitnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Bahkan diumpamakan lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum ketimbang seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga.
Nah, ini bukan Oke, berbicara oke. tenang. Kalau ngomong giliran kamu dari tadi ngomong terus kapan saya ngomong? Saya ngomong dipotong-potong. Kamu kan Terus sudah dipotong dulu. mengutarakan Nah, Edi, saya sudah argumen-argumenmu bahwasanya Iya, saya secara tahu logika, tenang. Secara logika Tenang, kamu memang tenang. tidak mungkin. Apakah saya boleh bicara? Yang saya tanyakan, giliran saya yang ngomong ini. Giliran saya yang ngomong. Jangan kamu Silakan. terus. Silakan. Nah gini ya. Tadi ya Edis sudah menafsirkan kitab kamu sendiri ya. Nah pertanyaan saya, apakah boleh semua orang menafsirkan Alkitab? Kamu jadi lari kemana-mana. Kamu tidur di bawah sana. Kamu menafsir sendiri. Kamu menafsir Lari sendiri. yang kita bahas apa? Apakah orang boleh menafsirkan? Itu malah pokok bahasan lari kemana? Kenapa juga tidak boleh? Bukankah semua orang berhak menerima roh yang daripada Tuhan? Bukankah semua orang berhak menerima hikmat supaya dia boleh-boleh saja? Kenapa tidak? Lagi pula itu kan sebuah peribahasa. Banyak bahasa-bahasa yang hiperbola atau berlebih-lebihan. Itu apa? Untuk menunjukkan penekanan betapa sulitnya gitu loh. Contoh, mengurus kamu ibarat kata ingin memeluk gunung. Nah, itu kan bahasa-bahasa umpama. Apakah memeluk gunung kita bisa sampai tangan kita? Ya tidak sampai. Itu untuk menunjukkan kesukaran, betapa sukarnya gitu loh. Gimana sih? Tapi kalau setan konon katanya akan lari terkentut-kentut. Ada kentutnya setan kata Muhammad. Yeah. Setan akan lari terkentut-kentut mendengar suara azan. Sementara kita banyak melihat berita di mana-mana bahwa ada orang azan, yang baca azan, yang muazinnya itu, yang mengumandangkan azan itu, entah ada yang dipukul lah, dilempar lah. Itu bukti bahwasanya yang dikatakan Muhammad itu ngarang bebas. Bagaimana setan lari terkentut-kentut dibacakan azan, malah dia yang dilempar batu. Oke, kita kasih naik ada Sulaiman. Sulaiman Telaumbanua. Oke. Selamat malam Sulaiman, nyalakan kamera Anda. Malam Bang. Iya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Gimana nyalanya? Bentar ya. Nah, itu sudah nyala. Oke. Nah, silakan Bang. Anda Muslim ya Bang ya? Bukan, saya Kristen. Anda Kristen, kupikir tadi Islam Bang. Namamu Sulaiman. Apa yang mau Abang sampaikan Bang? Itu tentang lubang jarum itu. Tadi. Jadi sedikit penjelasan, saya minta waktu sedikit. Itu lubang jarum itu bukan jarum pentul atau kalau kita menjahit pakaian, bukan. Lubang jarum itu ada satu lubang di Israel sana yang Sudah saya jawab tadi itu Bang. Penduduk. Tadi sudah saya jawab itu Bang. Oke Jadi ya. muter-muter aja pakai itu tadi. Oke, baik. Oke ya, saya undang dulu yang Muslim ya Bang ya. Oke. Baik, terima kasih. Itu sudah saya jawab juga tadi. Ada juga penafsiran yang demikian bahwa lubang jarum itu di situ sebuah pintu gerbang masuk. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik ada Yusuf AS. Yusuf alaihi salam. Isa alaihi salam. Cuman Muhammad yang sallallahu alaihi wasallam. Saya nak kenal kabar. Semua nabi itu Ayo, tulisnya alaihi salam, damai sejahtera melimpah atasnya. Nah, cuman Muhammad yang sallallahu alaihi wasallam yang artinya semoga dirahmati oleh Allah. Silakan. Yusuf AS, silakan kamera Anda. Enggak ah. Anda Muslim? Ya, mukmin aku. Oke, Muslim. Berarti dia sudah takut dilihat orang sebagai orang Ayo Islam. kenal ayo. Ya sudah, baiklah. Ayo, Kalau Anda sudah malu jadi orang Islam, saya taruh di bawah dulu ya, Bang Ayo ya. kenal. Ya, kalau sudah malu jadi orang Islam, saya taruh di bawah. Teman-teman sekali lagi ya, pengumuman. Islam itu tiada lain, tiada bukan, itu adalah sebuah kecacatan logika. Nah, apa bukti bahwa Islam itu cacat logika? Nah, buktinya adalah apa yang akan saya paparkan malam hari ini.
YouTube masih macet-macet, Bang. Oh iya, masa sih YouTube masih macet-macet? Aduh. Oh iya, YouTube-nya macet-macet ya teman-teman ya. Sorry ya. Baik, saya akan coba perbaiki lagi sebentar ya teman-teman. Kita perbaiki lagi di YouTube. Baik, sambil saya akan mau memperbaiki lagi di YouTube, kita iklan dulu sebentar ya, 1 menit, 2 menit. Teman-teman, sekali lagi teman-teman, kita ada program. Sebentar ya teman-teman ya. Macet-macet ya teman-teman ya, sorry ya. Baik, sekali lagi pemirsa Edis TV dimanapun teman-teman sekalian berada, mari teman-teman kita sukseskan program pendirian Rumah Apologet. Bagaimana Rumah Apologet ini akan kita dirikan atau akan kita adakan di bulan Desember target kita teman-teman. Jadi semoga teman-teman itu bisa tercapai. Nah, semoga teman-teman itu bisa tercapai. Nah, sebentar ya teman-teman ya. Sebentar ya teman-teman ya. Kenapa ya sinyal putus-putus ya? Ya, semoga teman-teman pendirian Rumah Apologet ini segera tercapai. Nah, bagaimana supaya tercapai? Tentulah ada partisipasi atau dukungan dari para pemirsa atau penonton Edis TV. Ya, teman-teman ya, bagi teman-teman yang mau mensupport, silahkan teman-teman bisa mensupport pembangunan atau pendirian Rumah Apologet kita bersama yang akan kita dirikan di California, Amerika Serikat ya teman-teman ya. Yang akan membangun Rumah Apologet ini di California, di Amerika Serikat. Jadi kepada teman-teman yang ingin bersama-sama mensupport, teman-teman bisa mensupport lewat yang tertera di layar. Bagi teman-teman yang ingin mensupport lewat Zelle, juga teman-teman juga bisa mensupport lewat Zelle. Nomornya ada di YouTube atau di beranda saya. Baik, kita lanjutkan kembali. Ya, kita lanjutkan kembali. Silakan ya bagi teman-teman yang ingin ikut berpartisipasi atau ingin ikut berdiskusi dengan saya, boleh kalian mengajukan permintaan naik. Tema kita malam hari ini sederhana saja, yaitu tentang bahwasanya ada 101 bukti bahwa Islam itu adalah cacat logika. Ya, silakan. Ya. Kita kasih naik ada sebentar ya. Mas Rilsah. Coba kita kasih naik Mas Rilsah. Oke, Mas Rilsah ini tidak nyangkut. Kita kasih naik ada Erli Rustandi. Erli Rustandi. YouTube masih putus-putus, nggak tahu lagi lah, biar aja lah. Nanti kalau kita ke situ terus, nanti nggak siaran-siaran kita. Ya begitu saja adanya yang di YouTube. Bagi teman-teman yang nonton di YouTube, kalau putus-putus, teman-teman silakan merapat ke TikTok. Ya, Erli Rustandi. Selamat malam, Erli Rustandi. Oke, Erli Rustandi, coba kamu perbaiki dulu sinyalmu. Kamu sudah saya naikkan, tidak nyangkut. Kita kasih naik ada Mahdi 123. Mahdi. Ya, selamat malam Mahdi. Apakah malam Pendeta. Apakah Anda seorang Muslim? Ya, seorang Muslim Pendeta. Silakan nyalakan kamera Anda. Mari kita berdiskusi dengan baik. Silakan. Belum bisa nyala kameranya, Pendeta. Belum bisa nyala Apakah kamera? Pendeta Kristen harus pakai kacamata hitam terus, Pendeta? Tenang. Kamu bisa menyalakan kamera. Saya bantu dari sini. Saya sudah kirimkan permintaan untuk menyalakan kamera. Silakan Anda terima itu yang ada di HP Anda. Belum bisa, Pak Pendeta. Memang Islam ini diajarin boleh bohong, teman-teman. Kamu jangan pikir bahwa host itu tidak bisa melihat.
memang harus kamu bisa pakai menyalakan kacamata kamera. hitam lah siaran langsungnya pendeta. Udah malu Memang jadi orang. pakai kacamata hitam. Baik, kalau kamu sudah malu jadi orang Iya. Islam, saya turunkan ya, saya turunkan. Gimana Semoga pendeta? semoga Ini besok kamu memang harus berhenti. pakai kacamata. Orang kamu saja bisa menyalakan. Saya itu bisa melihat orang apakah dia bisa menyalakan kamera atau tidak. Kalau followers kalian sudah ada 1000, itu pasti kalian sudah bisa menyalakan kamera. Gimana sih? Ya. Oke, kita kasih naik ada Ijaga, coba 174GA. Kita baca saja Ijaga. Ya, selamat malam Ijaga. Apakah Anda seorang Muslim? Halo? Ijaga? Baik, saya akan turunkan. Kita kasih naik ada Erli Rustandi. Erli Rustandi. Ya, Erli Rustandi, silakan nyalakan kamera Anda. Ya, Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Ini Erli Rustandi ini, dia kirim pesan dengan saya. Erli, benar tidak kamu kirim pesan ke saya dan kamu kritik statement-statement saya tentang agama Islam? ya, Oke. betul. Sebelum kita lari kemana-mana, kita akan bahas itu. Nah, salah satu statement saya itu mengatakan bahwa ada 101 bukti Islam itu adalah cacat logika. Kira-kira kamu mampu nggak untuk membantah atau mematahkan argumen saya di situ? Islam, 101 bukti Islam adalah cacat logika. Kita artikan dulu Islam itu apa? Islam kan bahasa Arab tuh, Bang. Islam yang saya maksud di sini itu adalah pengajaran Muhammad, apa yang tertulis di dalam hadis, di dalam Quran. Kata Islam itu kan bahasa Arab. Betul nggak? Terus? Kita artikan dulu dong ke bahasa Indonesia apa itu Islam. Ya sudah, silakan. Apa itu Islam? Silakan, apa yang mau Anda Menurut Bang utarakan? Edis. Menurut Bang Edis Islam apa Islam artinya? itu adalah agama yang dikarang-karang oleh Muhammad. Kata Islam itu adalah itu agama yang berasal dari halusinasi dan hayalan Muhammad. Kata Islam itu artinya apa? Kalau di dalam bahasa Indonesia, Menurut orang Islam, Islam itu artinya keselamatan. Aslam tuh keselamatan, selamat itu maksudnya menurut orang Islam. artinya Islam itu berserah diri, Bang. Ya sudah, berserah diri. Terus? Jadi, di dalam bahasa Indonesia, orang yang berserah diri, cacat logikanya di mana? Berserah diri kepada oke. Tuhan. Oke, berserah diri. Berserah diri artinya mengikuti apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Muhammad, betul? Ya, Oke, berserah baik. diri. Iya, berserah diri kepada siapa? Kepada Allah dan Muhammad, kan betul? Ya, Oke, nah sekarang saya coba mau tanyakan kepadamu. Muhammad mengatakan bahwa kalau azan dikumandangkan, maka setan-setan nanti dulu, itu akan... Nah, nanti dulu, Bang. Nanti dulu. Muhammad Kita bahas dulu mengatakan Muhammad bahwa juga. kalau azan Kita bahas dikumandangkan, dulu maka setan-setan akan lari Muhammad terkentut-kentut. juga bahasa Arab. Muhammad juga bahasa Arab. Muhammad juga bahasa Ya udah, Arab. siapa nabinya umat Itu muslim? sebutan Arab. Siapa nabi yang Muhammad. dipercayai oleh umat Di muslim? dalam bahasa Arab itu Muhammad. Oke, Muhammad itu Artikan seorang dulu kata manusia enggak? Muhammad juga ke dalam bahasa Indonesia. Oke, Muhammad menurut Artikan umat dulu. muslim artinya yang terpuji, betul? Ya, Oke. Dia punya istri namanya Aisyah, betul? ya. Oke. Nah, orang yang bernama Muhammad, suami dari Apada Aisyah ini berkata, jikalau azan dikumandangkan, maka setan-setan akan lari terkentut-kentut. Betul atau salah? Lari. Lari terkentut-kentut setan-setan itu kalau mendengar suara azan.
Dari mana itunya? Baik, memang muslim ya. Apakah setan lari terkentut-kentut ketika mendengar suara azan? Mereka tidak tahu, makanya saya bilang mereka Islam karena mereka tidak tahu Islam itu apa. Baik. Apakah setan lari terkentut-kentut? Apakah setan lari terkentut-kentut mendengar suara azan? Saya akan balikan kamera saya. Disangkain saya ini bohong loh sama orang muslim. Memang kalian ini nekat yang nyata ya. Baik. Nih ya hadisnya ya. Bab setan lari terbirit-birit jika mendengar azan. Di dalam Sunan Ad-Darimi ya nomor 1178. Saya bacakan. Telah mengabarkan kepada kami bla 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 dari Rasulullah. Ya, Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, apabila panggilan sholat dikumandangkan, maka setan akan lari terbirit-birit sambil terkentut-kentut. Makanya saya bilang Islam itu bersumber dari halusinasinya Muhammad. Nah, dia lari terbirit-birit sambil terkentut-kentut sehingga ia tidak lagi kabur dianya. Tapi kalau dia inbox saya, tidak putus-putus. Kamu ini mengatakan begini salah, ini salah, kesalahanmu begini. Jelas teman-teman ya. Hadisnya ini sudah jelas bahwasanya setan itu akan lari terkentut-kentut, lari terbirit-birit ketika dia mendengar suara azan. Ya kan? Maka apabila azan telah selesai dikumandangkan, ia akan kembali. Dan apabila iqomah dikumandangkan, setan akan segera berpaling. Jika iqomah telah selesai dikumandangkan, ia akan kembali lagi untuk mengganggu manusia. Ternyata ada berita, lagi baca azan, hayyalah sholat. Telinganya dibacok. Loh banyak. Ketika sedang mengumandangkan azan, malah orang yang mengumandangkan azan itu dia dari belakang entah dipukul, dibacok, diapain, banyak kasus seperti itu. Itu bukti bahwasanya perkataan Muhammad tidak bisa dipercaya. Gimana? Itu baru satu doang. Ada banyak, saya bilang 101 bukti bahwa Islam itu memang cacat logika. 101 bukti. Di dalam agama Islam juga disebutkan, apa disebutkan? Jikalau bulan Ramadan datang, maka setan-setan akan dibelenggu dan pintu-pintu surga akan dibukakan. Nyatanya ketika bulan puasa datang, justru malah kriminalitas meningkat. Iya. Di bulan puasa apalagi sudah mau menjelang lebaran, kriminalitas meningkat. Malah banyak maling. Dan malah banyak preman minta jatah THR. Teman-teman kalian pernah dengar nggak? Ketika di bulan biasa, bulan bukan Ramadan, ada sekelompok orang bersorban ya dengan meneriakkan yel-yel agama, mecah-mecahin etalase atau mecah-mecahin warung. Nggak pernah ada itu. Itu cuman ada di bulan puasa. Bulan yang katanya penuh rahmat dan ampunan. Bulan yang katanya setan dibelenggu, diikat. Ternyata di bulan itu justru umat muslim mecah-mecahin etalase orang lagi jualan. Oke, kita kasih naik ada Ahmad Mulyah. Ahmad. Ya silakan saudara Ahmad, nyalakan kamera Anda. Muslim ya Bang ya? Ya silakan, yuk kita diskusi dengan baik Ahmad. Sudah mendengar tadi ya argumen-argumen saya. Saya tanya dulu, Muslim ya Bang ya? Iya, enggak ingat Kak, kemarin Ahmad Karim itu juga saya. Lupa Bang, karena terlalu banyak di sini orang Muslim yang naik. Iya, betul, Ya. betul. Bang Ahmad. Kamu kamu cepat kali kau lupa. Ahmad Karim loh Deni kemarin. Lupa karena terlalu banyak orang Muslim naik ke sini, ratusan bahkan ribuan orang. Gimana? Oke, kita mulai Ahmad. Biar kita fokus ya. Kamu tadi sudah mendengar nggak argumen-argumen saya? Yang mana itu? Oke, mungkin kamu tidak nonton. Begini,
Kata Muhammad, kalau ada azan dikumandangkan, maka setan-setan itu akan lari terbirit-birit dan terkentut-kentut. Lari dia sambil kentut-kentut dia Kau larinya. jangan begitu prat-prat. Lu Emang memang kau begitu dengar suaranya, kan lu. Dari mana Muhammad tahu kalau dia sambil terkentut-kentut? Iya, dia bilang kentut-kentut kan, tapi bukan prat-prat kayak Lo kau ya ngomong udah itu. gimana setan kalau kentut? Apa setan kalau kentut gimana? Tut atau pret begitu gimana dia kentut? Ya saya dengar, saya enggak lihat, kau juga enggak lihat, jangan tebak-tebak aja. Kan Muhammad yang bilang bahwa dia lari terkentut-kentut, berarti kentutnya setan gimana? Namanya aja Muhammad yang cerita, halunya luar biasa tingginya. Gimana? Bang, Dia bagaimana sebentar. Bagaimana Muhammad bisa tahu setan lari terkentut-kentut kalau dia tidak dengar kentutnya setan? Nah, oke, terlepas dari bagaimana suara kentut setan, intinya kalau ada kumandang azan, maka setan tuh lari terbirit-birit sambil terkentut-kentut. Pertanyaan saya kepada Anda percaya nggak dengan itu? Iya, percaya. Oke, Anda Hadis. percaya. Hadis. Baik. Tetapi kita banyak melihat kejadian ketika orang lagi kumandang azan, dari belakang datang batu atau datang pang begitu, atau datanglah pisau atau apa. Pernah dengar berita-berita tentang orang yang lagi mengumandangkan azan dianiaya? Pernah dengar? Tidak sih, tidak. Tidak. Tapi kalau memang iya. Baik. Kalau memang Baik. kenapa? Loh, katanya setan lari mendengar suara azan. Tapi bagaimana mungkin ada orang menganiaya orang lagi azan? Bukankah yang menggerakkan dia itu adalah setan, yang membisikkan dia itu melakukan perbuatan jahat itu adalah setan? Setan dengan perantaraan orang tersebut menganiaya dirinya. Nah, secara logika berarti kan ini nggak masuk akal. Iya, itu sebagian kecil dari pengaruh Iya, setan. intinya kan ada intinya kan? Bang, kalau mau ngetes air laut itu asin, apakah perlu kau ambil semua air laut? Tidak perlu, kita ambil sampelnya aja. Betul nggak? Nah, Betul. artinya apa? Untuk membuktikan Islam itu cacat logika, tidak perlu kita buktikan semua, kita ambil sampelnya. Ternyata ketika ada orang mengumandangkan azan, malah dia dianiaya. Artinya setan bukannya lari terkentut-kentut, tetapi malah datang gagah berani kepadanya. Nah, dari situ seharusnya kita sudah berpikir saja, oh, tidak mungkin Islam ini agama yang benar. Berarti itu tiada lain hanyalah halusinasi Muhammad belaka. Silakan tanggapan Anda. Kau bilang tadi tidak perlu dites semua air laut itu ya kan? Cukup diambil sampelnya saja, betul? Jadi kalau ada orang gila berarti semua orang gila lah, kayak gitu. Ya Tuhan, gimana sih pola pikirmu? Kalau ada orang gila berarti semua. Bukan itu. Ini gimana sih kamu membandingkan sesuatu? Gini loh. Dengarkan ya, dengarkan. Kalau ada orang sholat mengumandangkan azan, berarti menurut Muhammad setan itu akan lari, betul? Betul. Nah, ternyata ada satu kejadian nih. Saya ambil aja satu kejadian ya. Ini banyak kejadiannya. Kita ambil satu aja, nggak usah banyak-banyak. Nih. Perhatikan, ini kejadian di Sukabumi nih. Oh, nih. Kita akan bukakan dari Tribun. Nih ya. Apa dikatakan di dalam Tribun ini nih? Ada lokasi muazin di Sukabumi yang dianiaya dengan sajam oleh orang tidak dikenal. Bentar ya. Nih. Berdasarkan penelusuran ini, nah nih, terusnya nih. Muazin di Sukabumi tiba-tiba dibacok pria misterius. Nih, lihat nih jelas ini. Ini bukan cuma satu dua. Keyakinannya apa? Gimana sih Yang kamu nih? membaca itu keyakinannya apa? Aku juga nggak tahu kan. Iya, Anda tahu tadi juga, kan? katanya kalau mendengar suara azan, setannya malah lari. Ini bukannya lari, setannya malah didatengin sama setan. Oh, kira kalau setan sudah nggak ada kejahatan kah? Loh, Nah, apakah apa? gunanya setan di dunia ini menurut Al-Quran? Setan-setan itu tugasnya apa di dunia ini menurut agama Islam? ya taat kepada Tuhan dong. Dah, kamu tidur dulu di sana lah. Setan. eh. Gimana sih? Tidaklah Allah menciptakan
jin dan malaikat kecuali untuk beribadah kepada Allah. Oke, Apa? oke sebentar. Berarti menurut kamu setan itu adalah utusan Allah? Utusan ciptaan. Iya, Iya. utusan lagi. Utusan itu nabi. Oke, berarti setan diutus siapa? Dia diutus untuk apa? Setan itu. Iya, siapa Bukan yang utusan, mengutus dia diutus setan? apa? Yang mengutus setan siapa? Nggak ada mengutus setan. Nggak ada. Kalau saya Emang buktikan bahwa setan diutus oleh Allah gimana? Oke, mari kita coba datanya mana? Menurut Masa- Quran surat Maryam bahwasanya setan itu diutus oleh setan. Nih, bentar ya. Apa kok setan pula diutus setan? Di dalam Quran surat Maryam ayat yang ke 33 bahwasanya setan itu adalah Rasulullah atau utusan Allah. Kamu tidak ngerti ya? Lihat. Coba kamu yang baca. Duh, bentar. Bentar, kok Maryam 33 sih? Sabar. Duh, kok bisa Maryam? Quran surat Maryam ayat 83. Kok 33? Nih. Quran surat Maryam 83. Tidaklah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Oke, siapa yang mengutus setan? Siapa kami di sini? Allah dan para malaikatnya. Allah. Oke, Allah mengutus setan, betul. Ya, betul. Oke, Allah mengutus setan. Berarti setan-setan adalah Rasulullah atau utusan Allah, betul? Ada kitabnya di situ ya. Buka coba. Kau ini buka Google. Aduh. Setan-setan adalah utusan Allah, betul atau salah? Betul. Betul. Oke, baik. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Bahwa setan adalah Rasulullah. Bahwa setan adalah Edis. Nah, gimana? Asyhadu, yuk. Asyhadu anna Saitona Rasulullah. Coba silakan. Asyhadu anna. Oh, gimana sih kamu kok lari? Asyhadu anna, aku bersaksi bahwasanya setan itu adalah Rasulullah. Coba, ayo. Asyhadu anna. Udah lagi corona. Apa menghujat aja? Malas aku. Kok menghujat? Menghujatnya di mana, Ahmad? Bukankah kamu sudah mengiyakan saya bahwa setan itu adalah utusan Allah? Itu kan terjemahannya, Des. Terjemahan, baik, kita lihat. Aduh, benar-benar kamu bilang. Justru di dalam bahasa Arabnya itu jelas arsalna, mengutus, arsal, rasul. Itu kata yang sama nih, lihat nih. Sungguh kamu nekat yangnya. Coba kamu bacakan dulu. Nih, yuk. Bacakan. Alam tara apa? Alam tara terus anna arsalna ini sama Saitina, betul? Mana? Coba baca lagi. Arsalna saitona halal. Oke, halal Saiton. kafir. Oke. Arsalna Saiton, betul? Nah, Betul. berarti setan-setan itu adalah arsalna, diutus oleh Allah, betul? Siapa? Bukan ada kata Allah di situ, enggak ada. Oke, kalau begitu kami di sini siapa? Sulit nih memang. Makanya saya bilang, Ahmad, gini loh, saya cuma mau bilang sama kamu begini. Allah itu adalah biang keladi atau sumber daripada kejahatan. Karena dialah yang telah menciptakan setan. Untuk apa? Untuk melaksanakan tugas-tugasnya, yaitu apa? Menyesatkan umat manusia. Nah, Iya, ketika seseorang tersesat, itu kan karena setan, betul? Iya. Oke, setan datangnya dari Allah, betul? Betul, dari Allah. Berarti sumber daripada setan adalah Allah, betul? Siapa bilang? Gimana sih? Yang bikin setan adalah Allah untuk menyesatkan umat manusia, betul? Nah, artinya sumber daripada setan ini, keberadaan daripada setan ini adalah Allah itu sendiri, betul? mana ditanya setan itu adalah sendiri mana? Ini gimana
Gimana sih kamu nih? Saya kasih kamu contoh. Ketika kamu bikin sepeda motor Honda, berarti sumbernya, asal usul daripada sepeda motor Honda itu adalah kamu, karena kamu yang membuatnya, betul? Yang bikin. Oke. Yang bikin itu yang sepeda motor, tapi bukan berarti yang sepeda motornya dia. Iya, betul. Bukan berarti kamu itu sepeda motor, tetapi kamu sumbernya, sumber pemicu adanya itu, betul? Nah, betul. Oke, sekarang siapa yang membuat atau mengadakan, menciptakan setan? Tuhan. Oke, Allah Tuhanmu. Oke. Ketika setan menghasut orang untuk berbuat jahat, berarti yang membuat itu adalah setan, betul? Ya, betul. Nah, sedangkan setan yang membuat siapa? Allah. Nah, berarti asal usul setan dari Allah, betul? Betul. Nah, berarti sumber kejahatan siapa? Dari setan. Setan datangnya dari? Dari Allah. Nah, berarti siapa sumbernya, pusatnya? Ya Allah, tapi bukan Nah berarti Allah itu iya, setan. makanya saya bilang segera tinggalkan Allah. Karena Allah adalah sumber daripada kejahatan. Gimana sih? Yang disesatkan juga setan itu yang kayak kau. Karena kami Islam ini selamat, kau yang kafir. Loh, kalau Allah sudah kamu menugaskan setan untuk menyesatkan manusia, dan manusia melakukan kehendak setan itu artinya melaksanakan tugas yang diperintahkan Allah untuk setan. Gimana sih? Iya. Manusia-manusia siapa yang disesatkan itu? Ya kayak kalian. Justru Apa? kami tidak mengikuti setan itu. Gimana? Justru kami melawan setan-setan itu. Buktinya kami tidak mengikuti Allah. Makanya Bang, bertobat dan datang kepada Tuhan Yesus. Apa yang diajarkan di dalam Kristen? Begini Bang, ketika Tuhan menjadikan segala sesuatu, Tuhan berfirman bahwa segala sesuatu yang dijadikannya itu adalah baik. Jadi Tuhan menjadikan segala sesuatu baik. Dijadikannya segala sesuatu, tidak ada yang jahat. Nah, tetapi Tuhan tidak membuat robot. Dia tidak membuat wayang. Tetapi dia memberikan ciptaannya itu kehendak bebas. Apakah mau melawan dia atau menuruti dia. Nah, dari mana asal muasal setan-setan itu? Menurut agama Kristen, mereka itu tadinya adalah para malaikat. Tetapi mereka itu tidak melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Mereka menjadi pembangkang. Setan itu artinya penentang, menentang dia. Dia melawan daripada yang diperintahkan kepada mereka. Contoh, ketika Tuhan memerintahkan kepada saya, misalnya, belok kiri katanya. Enggak mau. Nah, ketika saya melawan atau menentang, itulah yang dimaksud setan. Setan itu artinya penentang. Jadi Tuhan pada mulanya tidak menciptakan setan, tetapi setan-setan itu berasal dari orang-orang, para malaikat yang melawan daripada Tuhan. Nah, para malaikat-malaikat ini itu memang akan menghasut manusia untuk ikut bersamanya, untuk tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, itu yang ada di dalam agama Kristen. Sedangkan dalam agama Islam, setan-setan itu sengaja diciptakan Allah. Dari sononya memang diciptakan oleh Allah. Dan dia menurut Al-Quran diciptakan dari api. Mana? Gimana sih kamu ini tidak? Waduh, setan itu diciptakan dari api. Aduh, kamu ini Islam. Gimana sih? Mana ada setan diciptakan? Mana ada Allah menciptakan setan? Yang Allah menciptakan malaikat dan jin. Jin yang menjadi setan. Baik, saya akan tunjukkan ayat-ayatnya ya. Kamu ini memang luar biasa loh. Di dalam surat, sebentar. Ya. Saya akan tunjukkan di dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-15. Waduh, luar biasa kamu tidak mengerti ajaran. Oh iya, lupa saya. Tidak mungkin seseorang itu Islam, di detik yang sama dia mengerti ajaran agama Islam. Kalau dia mengerti ajaran agama Islam, maka dia akan meninggalkannya. Surat Ar-Rahman ayat yang ke-15. Aduh. Surat Ar-Rahman ayat 15. Sabar. Kita akan bukakan surat Ar-Rahman ayat 15. Sudah? Sudah? Kelihatan? Dia diciptakan daripada nyala api itu. Ini saya tunjukkan ayat-ayatnya lagi nih. Aduh.
Mengapa kamu ini tidak tahu asal-usul setan dari mana? Berasal dari jin. Sudah aku bilang tadi. Iya, dan dia diciptakan dari nyala api. Ini loh. Nih. Kelihatan kan? Iya, dari nyala. Iya, nih. Dan Allah telah meratakan bumi dan seterusnya. Di bumi ada buah-buahan pohon kurma yang mempunyai kelopak dan biji-bijian berkulit bunga dan harum. Maka nikmat mana lagikah yang kamu dustakan? Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan dia menciptakan jin dari nyala api. Maka nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Coba sekarang, bagaimana mungkin kamu... Nih, sekarang kamu kan mengatakan bahwasanya setan-setan itu diutus oleh Allah dan sengaja diciptakan untuk melakukan kejahatan-kejahatan, menghasut manusia untuk berbuat jahat. Nah, ketika itu tercapai, artinya biang keladinya kan adalah Allah. Allah menciptakan para malaikat dan jin untuk beribadah. Iya, berbentuk ibadah. Bentuk ibadah setan kepada Allah itu apa? Menyesatkan manusia. Bahkan nanti di neraka, setan akan berkhutbah dan khutbahnya akan membuat orang-orang menangis. Ya, kau udah menangis nanti. Lo betul nggak setan akan berkhutbah di neraka? Iya, kau yang dikhotbahi, kau. Iya, artinya setan pun adalah utusan Allah. Iya, itu menyesatkan para golonganmu yang tidak Iya, taat kepada berarti Allah. ketika orang tersesat, artinya karena Allah, betul? Karena setan. Iya kan, setan kan yang bikin Allah. Aduh, pantasan kamu masih Yang menyesatkan bukan Allah. Yang menyesatkan itu utusannya, betul. Oke, sekarang bersaksi aja yuk. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa setan adalah utusan Allah. bahwa setan adalah utusan Allah. Oke, asyhadu Asyhadu anna saitona syaitona Rasulullah. nedis. Gimana? Loh, utusan itu bahasa Arabnya Rasul. Oke, asyhadu Asyhadu anna saitona syaitona Rasulullah. nedis. Dia tidak mengaku bahwa setan itu Rasulullah. Ya udah, kau di bawah sana. Aduh. Semoga begini, Ahmad. Saya cuma mau pesan sama kamu, Ahmad. Begini, marilah kita datang kepada Tuhan Yesus, yuk. Supaya apa? Supaya kamu jangan mengikuti ajaran-ajaran Bahlul bin aneh. Masa kamu diajarin yang aneh-aneh, Ahmad? Masa kamu diajarin bikin dosa supaya dengan cara demikian nanti kamu bertaubat? Ini ajaran macam apa? Masa kamu disuruh bikin dosa supaya ada alasan supaya Allah mengampuni? Karena Allah itu paling senang mengampuni. Bagaimana caranya supaya kamu diampuni? Kamu bikin dosa. Makanya ini tiada lain adalah kesesatan yang nyata. Ibarat kata orang tua, orang tuanya begini. Nak, saya ini adalah orang tua yang penuh pengampunan. Maka nak, silakanlah kau maling sana supaya kau kuampuni. Ini Allah. Inilah Allah. Makanya saya bilang, Bang, hati-hati, Bang. Terserah kau lah. Ya, terserah gimana? Semoga kamu dapat hidayah. Oke. Semoga kamu Izinlah, mendapatkan pencerahan ya, seperti itu. Ahmad Mula. Oke? Baik, iya. Kita mengatakan hal yang sederhana saja, nggak usah yang tinggi-tinggi. Teman-teman, kalau kita bahas hal yang tinggi-tinggi sama orang-orang Islam, mereka nggak akan nyampe. Bagaimana mau nyampe? Saya sudah berpengalaman, teman-teman. Ketika saya berdiskusi dengan orang-orang Islam, memang mereka ini membahas hal-hal yang tinggi-tinggi tidak sampai akalnya. Dibahas hal-hal yang sederhana saja. Ya. Seperti itu. Oke, ada Abdullah. Ya, silakan Abdullah, nyalakan kamera Anda. Silakan. Abdullah. Waduh, macet-macet. Abdullah, kamu macet-macet.
Saya turunkan dulu ya, saya turunkan. Coba kalau mau naik kemari, sinyal Anda harus bagus, sinyal Anda harus kuat. Supaya apa? Supaya nanti kalau kamu naik ke sini tidak macet-macet seperti itu ya. Kita kasih naik ada Samratulangit. Samratulangit. Ya, Samratulangit, selamat malam. Silahkan nyalakan kamera Anda. Selamat malam, Bang Edis. Ya, silakan Samratulangit. Anda Muslim? Alhamdulillah Muslim. Silakan nyalakan kamera. Bentar, Bang. Terima kasih Benko. Makasih Benko. Oke, silakan. Samratulangit, saya konfirmasi dulu. Sekali lagi, tadi belum nyala kamera. Muslim ya, Bang ya? Muslim. Silakan, apa yang mau Anda utarakan? Gini ya. Ini 101 bukti Islam adalah cacat logika. Ya. Tapi yang dasar-dasar aja ya, Bang Edis ya. Maaf. Masalah kepercayaan ya, Muslim sama Kristen. Bang Edis Kristen, saya Muslim. Gitu ya, Bang? Ya. Halo? Iya, saya dengar. Ya, takut jelek ini, Bang, sinyalnya. Bagus, saya mendengar dengan baik. Bang Edis, Silakan Samratulangit. Sampaikan, silakan. Bang Edis percaya ada surga? Aduh, begini ya Bang ya. Kalau saya jawab singkat, iya. Tapi pengertian surga itu apa sih? Begitu. Tapi itu bukan menjadi tema kita. Tema kita itu adalah untuk membuktikan bahwa Islam itu cacat logika. Artinya banyak statement-statement Muhammad yang secara logis saja itu sudah bertentangan dengan akal sehat. Saya kasih contoh. Saya kasih contohnya. Tadi kita sudah kasih contohnya, mendengar? Ya. Oke, gimana Anda menjelaskan itu? Kalau ada suara azan katanya setan lari terkentut-kentut. Tetapi ternyata ada orang yang lagi mengumandangkan azan, dianya malah dianiaya. Ya, perjalanan setan kan sesat, Bang. Ini gimana sih ini? Ya, perjalanan Bagaimana cara mengusir setan? Sebentar, bagaimana cara mengusir setan? Tidak tahu. Menurut agama Islam, cara mengusir setan itu misalnya dengan cara mengumandangkan azan. Atau misalnya dengan cara membacakan ayat-ayat Al-Quran. Betul? Sebentar, Bang. Kalau azan itu di pemahaman saya Muslim ya, saya azan itu untuk memberitahu sama orang-orang Muslim diajak untuk bersembahyang, Bang. Iya, dan ketika mendengar suara itu, setan lari terkentut-kentut. Nggak tahu saya itu kalau masalah itu. Ya nggak tahu lah, makanya Anda masih Islam. Memang urusannya masuk Islam itu urusan sama setan? Enggak, Bang. Saya masuk Begini Islam loh, ini kata Muhammad. Begini, abang percaya kata Muhammad? Abang percaya sama Muhammad nggak? Iyalah, junjunan saya, contoh. Oke. Berarti setiap apa yang diucapkan Muhammad itu adalah kebenaran, betul? Betul. Oke, nah Muhammad berkata, kalau azan dikumandangkan, maka setan akan lari terkentut-kentut. Bisa jadi seperti itu karena saya ingin mengganggu. Kok bisa jadi sih? Itu kata Muhammad, kok bisa jadi? Gini, Bang. Di dunia ini kan diciptakannya itu dua faktor, Bang. Nggak, jangan kemana-mana dulu Samratulangit supaya kita nggak makin melebar. Maksudnya begini, oke, ketika ada orang Muslim melahirkan anak, maka diajanin nggak? Ya. Oke, secara logika menurut Muhammad setan akan lari terkentut-kentut, betul? Belum dengar itu? Nah, ini makanya saya bilang. Belum dengar dia teman-teman, karena memang selalu banyak saja orang Muslim baru yang naik ke sini ya. Perhatikan ya, nih. Aduh, luar biasa. Memang orang-orang Muslim. Nih, sebentar Bang, saya tunjukkan dulu Bang. Sabar Pak, sabar. Saya tunjukkan dulu. Anda katanya bilang tidak nih.
Perhatikan ya, nih. Tidak pernah mendengar. Nah, ini saya kasih tahu malam hari ini nih. Bab setan lari terbirit-birit jika mendengar azan. Apa dikatakan di sini? Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, apabila panggilan sholat dikumandangkan, maka setan akan lari terbirit-birit sambil terkentut-kentut. Nah, benar atau tidak? Benar. Nah, sekarang saya balik dulu kamera saya. Oh, saya tunjukkan lagi nih. Ketika bayi baru lahir, itu harus diazanin, betul? Betul. Oke, nih. Saya tunjukkan ya. Nih. Hukum mengazani bayi yang baru lahir. Nih, kalau ada bayi yang baru lahir, maka orang tua akan segera mengumandangkan azan di telinga kanannya dan iqomat pada telinga kirinya. Tradisi ini sudah berlanjut terus-menerus ya. Nah, pertanyaannya sekarang, nih kan sudah ada nih ya. Nih, pembahasan tempat-tempat dan seterusnya. Nah, saya balikan dulu ya. Saya balikan kamera saya. Nah, menurut Muhammad lagi nih. Kalau bayi lahir, dia akan menangis. Tahu? Ya. Apa sebabnya dia menangis? Nggak tahu. Karena disentuh oleh setan. Tetapi ketika dibacakan azan, ya kan? Menurut Muhammad katanya setan lari. Ternyata kedua dibacakan azan pun tetap dia disentuh setan. Jadi makanya saya bilang, kalau kita percaya sama Muhammad, kepala kita makin pusing. Kalau menurut Bang Edis, ya memang seperti itu, pusing Bang. Karena abang itu bukan orang muslim. Kalau buat orang muslim seperti saya, tidak ada pusing. Dari iya, mana karena menjadi muslim artinya harus mematikan akal sehat kita. Makanya gak pusing lagi. Ya gimana mau pusing, orang tinggal imani saja, gimana? Imannya saya itu di muslim Bang, bukan di Kristen. Baik, sekarang Bang ya. Sekarang begini. Kalau bayi, saya dulu sekarang mau nanya sama abang. Sebentar, saya tanya kepada Anda dulu. Kalau bayi baru lahir, itu dia kalau dia nggak nangis, itu akan dibuat menangis atau dikagetin supaya nangis oleh bidan-bidan atau para ahli-ahli yang melakukan proses kelahiran bersalin. Nah, Anda tahu nggak apa alasannya? Tidak. Nih, kita buktikan ya. Kenapa bayi itu harus nangis? Nangis ketika lahir dia harus nangis. Nih, saya akan bacakan ya. Nih, alasan medis ya. Aduh. Bayi harus lahir menangis. Nih, kita tunjukkan, bacakan. Perhatikan ya. Karena kalau menangis dia mendapatkan oksigen, karena dia itu dari bernapas menggunakan dari rahim, sekarang dia bernapas seperti kita. Nih. Perhatikan ya. Penyebab bayi tidak menangis saat dilahirkan nih. Bagi kebanyakan ibu, mendengar tangisan bayi setelah dilahirkan merupakan salah satu momen yang paling melegakan sekaligus membahagiakan. Namun, pada kondisi tertentu, si kecil bisa saja tidak menangis saat dilahirkan. Kenapa bisa begitu? Nah nih, saat berada dalam kandungan, bayi bernapas melalui tali pusar yang terhubung langsung dengan tubuh si ibu setelah lahir. Bayi mulai menggunakan paru-parunya untuk bernapas setelah lahir ya. Nah, paru-paru bayi tersebut akan mulai mengembang untuk bernapas saat ia menangis ketika dilahirkan. Makanya kalau bayi nggak nangis dikagetin Bang, karena bahaya. Kalau nggak nangis dia nanti bisa nggak bernapas. Nah, dikatakan ini, normalnya bayi mulai bernapas dengan paru-paru pada 10 detik pertama setelah dilahirkan. Di tahap ini, bayi sedang beradaptasi dengan lingkungan luar rahim. Tadinya kan dunia di rahim, sekarang dunianya dia di luar rahim. Yang merupakan hal baru baginya. Makanya untuk membantu mengembangkan paru-parunya, bayi akan menangis segera setelah dilahirkan. Ini alasan medis. Nah, sementara kata Muhammad bayi nangis karena disentuh setan. Makanya saya bilang Bang, ketika kamu menjadi Islam, disitulah kamu tidak waras lagi.
Bang. Bang, nggak usah bohongi diri sendiri, Mang. Ayo kita menggunakan akal sehat kita, segeralah tinggalkan agama Islam. Karena agama Islam tiada lain, tiada bukan, hanyalah hayalan Muhammad saja. Itu terserah, itu kan haknya Bang Edis yang di Kristen. Bang, saya mengajak Anda berpikir loh. Iya, pemikiran saya itu sudah di Muslim, Bang. Ya sudah, Karena- alasan bayi menangis karena apa? Ya mungkin karena sakit dia. Bukan, ketika baru dilahirkan. Iya, mungkin dia karena kaget keluar dari rahim. Memang sekali. Ratu Langit, dengar ya, dengar. Oke. Menurut alasan yang ilmiah, alasan medis, waktu kita dulu sebelum lahir, kita itu ada di dalam rahim dan kita bernapas lewat plasenta. Bukan pakai paru-paru, paru-parunya belum dipakai. Ketika kita brojol keluar dari rahim, 10 detik pertama kita akan menggunakan paru-paru kita untuk pertama kalinya. Nah, makanya ketika bayi diam itu bahaya. Makanya dikaget-kagetin sama bidannya. Supaya apa? Supaya setelah ditersentak terbuka ininya, saluran pernapasnya. Baru dia bernapas, baru itu tanda dia sudah bernafas. Makanya kalau nggak bernapas dikaget-kagetin karena bahaya, bisa meninggal. Sudah Bang. Itu saya terangin juga sama Abang. Sekarang begini. Nah, menurut Muhammad, bayi menangis karena disentuh setan. Dari mana bayi menangis? Menurut Muslim, ajaran kebiasaan di Muslim di saya, Bang, ya. Jadi gini, Bang. Waktu bayi lahir, dia menangis itu dikarenakan ada beberapa faktor mungkin, ya. Kata Bang Edis, katanya Nabi Muhammad, bayi keluar itu disentuh setan. Bisa jadi. Kenapa yang saya lakukan ketika bayi lahir diazanin, dikomatin, dia supaya mengenal yang namanya azan. Pokoknya yang nantinya di akhirat yang ditanyakan yang pertama itu adalah sholat. Awalnya sholat dengar diajaknya dari azan, Bang. Kalau abang nggak bakal paham karena abang Kristen, nggak bakal paham. Kalau Kristen itu kan, kalau itu lahir ya gimana secara medis aja. Baik. Baik, inilah teman-teman bukti bahwa memang Islam itu tiada lain hanyalah sekumpulan halusinasi saja. Baik. Saya balikan lagi kamera saya. Nih, Bang. Kata Muhammad apa sebabnya mau bayi itu nangis? Mengapa bayi nangis? Bang, gini aja. Bang, tenang dulu biar gantian dong. Bang. Kan Anda udah bicara. Gantian ya. Mengapa bayi Abang lahir yang langsung selalu menangis? gitu, Ini terus. alasannya menurut hadis. Sebentar. Nih ya. Tangisan bayi yang baru lahir telah dijelaskan dalam agama Islam melalui sejumlah hadis. Apa kata Muhammad? Perhatikan. Di dalam hadis disebutkan bahwa bayi itu menangis karena disentuh oleh setan. Nih, sebentar ya. Kita bacakan saja langsung hadisnya nih. Aduh, Anda ini luar biasa ya. Nih. Artinya, ini dari Rasulullah ya, yang sangat sering berhalusinasi. Ketika manusia dilahirkan dari perut atau rahim ibunya, ia menangis keras. Hal itu disebabkan ia ditempeleng oleh setan yang terkutuk. Yang tak seorang pun selamat darinya kecuali Nabi Isa putra Maryam. Makanya saya bilang, Bang, ketika saya mau ngomong dengan ketika Anda menjadi seorang Muslim, disitulah Anda harus menggadaikan akal dan pikiran Anda kepada orang Arab. Bagaimana sih logika kita, Bang? Oke, Bang. Yang abang tunjukkan tadi itu ya masalah kelahiran dan cerita dari Muhammad. Oke. Karena Muhammad itu utusan Allah. Ya, tidak Yang baru sana. dia- Ini kalau kita ngadepin dia ini makin sakit kepala kita. Dia apa-apa aja dia omongin sama dia.
Aduh, pokoknya karena apa begini. Aduh, teman-teman. Berat. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Ayo teman-teman, saya pengen yang naik yang mungkin yang inilah, yang belajar agama Islam lah. Jangan cuma asal bunyi aja ya. Ayo teman-teman, silakan. Sebelum kita lanjut kembali ya teman-teman ya, teman-teman sekalian, kita ada program kita itu adalah mendirikan rumah apologet di sini ya, di California sini teman-teman. Nah, kita akan mendirikan tempat itu untuk rumah apologet kita ini paling akhir itu bulan Desember. Teman-teman, semoga kita tidak perlu pindah state untuk mengadakan rumah apologet itu. Jadi teman-teman, mari teman-teman kita sukseskan pembangunan rumah apologet kita bersama supaya kita bisa dirikannya di state ini di California, tidak perlu harus pindah state. Mari teman-teman kita bersatu padu, kita bersama-sama bergandengan tangan, kita sukseskan pembangunan rumah apologet kita bersama di yang tertera di layar ya teman-teman ya. Silakan teman-teman mensupport. Ingat teman-teman, ketika mensupport atas namanya Edi Sida Butar ya teman-teman ya. Itu nama saya. Edis TV itu platform TikTok dan YouTube saya. Nama asli saya itu Edi Sida Butar. Silakan teman-teman tangkap layarnya, screenshot. Nanti teman-teman kalau ada berkat berlebih, teman-teman bisa support di situ supaya tidak kehilangan. Jadi tangkap dulu layarnya. Kalau tidak tahu screenshot itu artinya tangkap layar. Layar Anda tangkap. Gimana bang caranya tangkap layar saya? Ya karena banyak juga teman-teman ya orang-orang atau generasi-generasi masa lalu yang terperangkap di tahun 2025. Sudah tahun 2025 tidak tahu cara menangkap layar. Ya. Layarnya. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik ada Guntur Febrian Syahputra. Guntur Febrian Syahputra. Silakan nyalakan kamera Anda. Edis iblis. Bang, jangan marah-marah dulu. Edis anjing babi. Nyalakan kamera. Kamera nyalain dulu, silakan. Edis anjing babi anjing. Kenapa bahasamu sangat Islami, Guntur? Sembelih kau kepalamu. Kenapa kau kejang-kejang seperti itu? Ajis anjing babi. Kenapa kau kejang-kejang? Ada apa denganmu? Tarik napas. Hembuskan napas. Hei, kau sembelih kau kepalamu tuh. Tarik napas. Pulang kau Indonesia. Hembuskan napas. Pulang kau Indonesia. Pulang kau. Tarik napas lagi. Tarik napas. Bibirmu hitam. Hembuskan napas. Bibirmu hitam tuh. Bibirmu hitam kali tuh. Tarik napas. Bibirmu hitam tuh. Hembuskan. Anjing babi binatang kau. Binatang kau. Pulang kau. Kenapa sih kamu marah-marah, Febrian? Pulang kau ke Indonesia. Kenapa kamu marah-marah seperti itu? Kenapa bahasa-bahasamu sangat Islami? Pulang kau sini. Pulang kau. Coba silakan nyalakan kamera dulu, silakan. Anjing babi kau. Kameramu nyalakan dulu. Jelek mukamu tuh. Kameramu mana? Jelek kayak babi itu. Kayak babi itu. Mukamu kayak babi. Mukamu kayak babi itu hitam tuh. Tuh, tengok tuh, bibirmu hitam tuh, kayak babi tuh. Kenapa kamu marah-marah terus, Guntur? Kenapa kamu marah-marah, Guntur? Apa? Aku potong lehermu, anjing, babi, binatang. Marah-marah dia. Muka kayak babi. Muka kayak babi. Makanya saya bilang, teman-teman, ketika saya mengatakan sesuatu tentang agama Islam, mereka tidak akan mampu membantahnya. Tidak akan mampu. Pulang kau ke Indonesia. Ketika mereka berargumen, debat, aku nanya, tidak anjing, akan babi, mampu binatang, mereka dengerin dulu, membantah binatang, anjing, argumen saya. Kalau mereka sanggup membantahnya kan tinggal dibantah saja. Makasih Kak Leo, Leolina, makasih, terima kasih. Kenapa kau punya Tuhan Yesus? Hati Guntur lihat paus terbang. Ada paus terbang, Guntur nangis. Terima kasih Kak Li, Bangkim, terima kasih. Afan, Emang, terima kasih. Terima kasih Bangkim, terima kasih. Kamu pakai babi. Afan, makasih. Toyo, makasih Toyo. Waduh, ada paus terbang. Anjing babi binatang. Katanya Tuhan Yesus. Amarahnya meledak-ledak. Si Guntur semakin mumet, teman-teman. Mulut kayak cewek kamu. Mulutmu kayak cewek tuh. Cie. Wah, ada topi lagi. Waduh, Guntur semakin atit. Kemis kau binatang. Kemis kau binatang anjing. Ada paus terbang.
Guntur semakin stres, Binatang kau anjing teman-teman. kau. Sini kau, pulang kau Indonesia. Aku potong lehermu tuh. Sini Gini kau, Guntur, pulang kau coba, ke Indonesia. Aku potong coba lehermu. kamu nyalakan kamera. Baru kamu ngomong. Ya udah, aku mau Orang kamu nyalakan saja ya. kameramu Ya, tidak aku nyala nyalakan, kok. boleh? Gimana? Ya, Berarti sabar. kamu seorang Aku nyalakan. pengecut. Masa kamu Aku nyalain ngomong ya, tapi aku kameramu nyalakan tidak ya. kamu nyalakan? Binatang Coba dengerin dulu gimana? binatang. Bisa Jangan kamu cewek nyalakan kau. kameramu? Ya, aku nanya dulu boleh? Iya, kameramu Nanya dulu nyalakan. boleh? Kamu mau nanya, mau Katanya jungkir Yesus balik, Tuhan. mau ngapain? Katanya Silakan Yesus kamu nyalakan Tuhan. kameramu. Kenapa? Berani nggak? Kenapa Yesus kau punya Tuhan? Berani nggak kamu nyalakan Gimana, kameramu? Boleh aku nanya dulu? Berani boleh? nggak kamu Satu nyalakan aja. kameramu? Berani? Ya udah Anjing kau nyalakan, binatang silakan. kau. Silakan kameramu nyalakan. Muka kayak babi kayak gitu. Bibirmu tuh hitam kayak babi. Yo, saya undang dari sini. Bibirmu hitam Oh, kayak babi. ternyata Anjing kau kameranya binatang kau. tidak bisa tidak. Potong malam. Guntur, saya punya saran buat kamu nih, Guntur. Kamu kan belum bisa menyalakan kamera Saran karena apa? followersmu masih berapa? Oh, followersnya dia masih 276, teman-teman. Jadi teman-teman Anjing dia kau. dia Anjing belum kau, bisa Edis, menyalakan Nabi, anjing kamera. kau. Pulang kau, Gini, anjing. saya sarankan Pulang kau, kepada anjing. kamu, Gila, Guntur, pulang sebentar. kau. Nah, saya sarankan kepada kamu untuk mandi lumpur. Nah, besok kau mandi lumpur Pulang kau, dulu pulang kau. supaya ada followersmu beberapa Pulang kau, orang, binatang anjing. Bangsa kau. Binatang anjing babi kau. Muka kayak Marah babi, dia muka kayak babi. bahasa-bahasanya Islami sekali. Gak Ya udah muka- Guntur ya. gak muka jelek. Semua pesan saya sama Muka kamu jelek kayak babi supaya kau. apa? Anjing. Supaya kamu Bangsat. segera Anjing, meninggalkan binatang. Tuhanmu Muhammad. Potong lehermu, pulang kau. Kalau Pulang kamu kau. meninggalkan Potong Tuhanmu lehermu. Muhammad, maka kamu akan tidak jadi orang seperti ini. Kamu akan berubah Itu menjadi kamu orang yang aja baik. yang maksa. Kamu Karena aja kamu yang maksa karena bantek. kamu yang maksa mempertuhankan bantek. Muhammad dan Kamu yang maksa Allah, bantek. Kamu maka yang maksa. kamu selalu Kamu yang maksa. Kamu yang kesetanan. maksa bantek, anjing babi binatang. Baik, kita tiup Anjing dulu kau ya. babi kau. Muka Kita kayak tiup babi ya. kau. Wah, kita tiup ya. Teman-teman sekalian, saya heran. Ini saya sudah tidak heran. Ketika saya mengeluarkan argumen-argumen, misalnya seperti tadi, bayi menangis, ya kata Muhammad ditempeleng setan. Sementara menurut alasan medis itu adalah supaya dia bisa bernafas menggunakan paru-parunya. Ya, itu tidak mampu dipatahkan oleh seorang muslim manapun. Makanya mereka datang kemari kejang-kejang suruh mengeluarkan bahasa-bahasa yang Islam. Tetapi itu pun mereka tidak berani menyalakan kamera. Tidak berani mereka. Jadi teman-teman, silahkan kalian datang, nyalakan kamera, patahkan argumen-argumen saya. Simple kan? Iya. Oke, kita kasih naik ada. Bentar ya teman-teman ya, kita kasih naik ada. Ayaneh Fanah. Oke, Ayaneh. Oh, salah naikkan orang sebentar. Ayah Nehfanah. Mana tadi Ayah Nehfanah? Ah, ini dia Ayah Nehfanah. Selamat malam Ayah Nehfanah. Silahkan nyalakan kamera Anda. Silahkan. Ayah Nehfanah. Oke, baik Ayah Nehfanah. Kamu sudah saya naikkan tetapi tidak nyangkut. Itu masalah sinyal Anda ya. Perhatikan Anda supaya bisa saya naikkan. Kita kasih naikkan ada Mafia Insyaf. Mafia Insyaf. Ya, selamat malam Mafia Insyaf. Silakan nyalakan kamera Anda. Muslim ya Bang ya? Muslim Bang. Ya, silakan. Nyalakan kamera, mari kita ngobrol-ngobrol. Baik. Bang, by the way, anyway Busway, bisakah Anda memperbaiki posisi Anda supaya jangan seperti itu, Bang? Maksudnya sama. Nah gitu. Ya, silakan. Silakan, Bang. Apa yang hendak Anda utarakan? Silakan. Rame roomnya ya Bang Edis. Gimana? Roomnya rame, lucu Bang Edis tuh. Ya lucu dong. Iya, lucu melihat kelucuan ajaran Muhammad. Gimana tidak lucu, Bang? Masa bayi baru lahir katanya ditempeleng setan. Sementara penyebab bayi menangis karena ditempeleng setan. Itu nggak bisa nyari makan. Abang kan nyari makannya dari lucu-lucuan ini. Gimana? Abang kan nyari makannya dari lucu-lucuan ini. Terus kenapa?
Apakah itu adalah sesuatu yang menyakiti hatimu? Apakah itu sesuatu yang membuatmu gusar, gundah gulana, Tidaklah, iri, tidak syirik, benar. musyrik? Ternyata dia muridnya Rudi Iskariot. Bang, tenang bang ya. Tenang. Coba saya bacakan dulu. Tenang, tenang. Sule, tahu Sule Prikitiu? Tahu Sule? Nggak kenal aku. Masa tidak kenal Sule Prikitiu? Tidak tahu Sule? Sule pelawak tahu? Sule, Tahu. Sule. Tahu di TV aja. Ah, Sule. Coba Sule itu dia live itu. Ayo, koin, ayo, koin. Itu Sule seperti itu, biarkan saja itu haknya dia. Kemudian Pinkan Mambo bernyanyi di TikTok. Tidak masalah. Saya juga sedang melakukan satu kegiatan di TikTok ini untuk memberikan pencerahan kepada orang-orang yang tersesat, yaitu orang-orang Islam. Tetapi saya tidak mau membawakan acara itu tegang. Saya tidak mau. Saya membawakan acaranya ya yang slow saja sambil humor-humor begitu. Ketika ada orang memberikan gift, ada paus lewat, ya jangan sirik lah. Jangan sirik, jangan Anda merasa gundah gulana. Kenapa sih sirik? Orang mereka memberikan kepada saya karena mereka suka dengan acara ini kok gimana? Ya silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Nggak ada bang, cuman seneng nengok lucu-lucuannya aja. Oke, apakah Anda mengambil pelajaran dari acara ini? Nggak ada, cuman nengok seneng banget nyari makan lewat lucu-lucuan. Berarti Anda inilah. Oke, saya akan bacakan satu ayat kepada Anda. Surat Al-Malam. Surat Al-Malam. Ya mafia insyaf. Kamu telah mendengar kebenaran yang diungkapkan oleh Edis TV. Dan mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran? Dan sungguh, orang-orang yang tidak mengambil pelajaran itu adalah orang-orang yang tidak mau belajar. Dan siapakah orang-orang yang tidak mau belajar itu? Yaitu mereka yang telah diberikan pelajaran kepadanya, tetapi tidak mengambil pelajaran. Saya tadi sudah mengungkapkan hal yang sederhana loh, Mafia Insaf. Sederhananya di mana? Gini, begini. Ambil pelajaran gimana ya? Nggak masuk akalnya tuh. Nggak masuk akal. Oke, gini. Sebentar. Kalau bayi baru dilahirkan, keluar dia dari rahim seorang perempuan, maka dia itu berganti kehidupan dari dalam rahim keluar rahim. Ketika dia di dalam rahim, dia tidak bernafas seperti ketika dia di luar rahim. Waktu di dalam rahim dia bernafas dengan menggunakan plasenta. Tapi ketika dia di luar rahim, dia bernafas dengan menggunakan paru-paru. Nah, itulah sebabnya dia menangis. Nah, menurut Muhammad nih, bayi menangis itu karena ditempeleng oleh setan. Terus? Nah, sekarang bagaimana kamu mempercayai ajaran semacam itu? Apa yang menyebabkan bayi menangis? Ya memang rata-rata bayi pasti menangis. Bang Edi saja lahir pasti. Sudah saya bilang teman-teman, tidak mungkin seseorang itu muslim di detik yang sama dia menggunakan akal sehatnya. Gimana Anda Ya sudah, saya cuma mau bilang begini bang. Dirimu ini hidup di dalam kegelapan. Dirimu itu hidup di dalam sebuah penguasaan daripada roh jahat atau kesetanan. Enggak mungkin gimana orang kamu cocok. Mayoritas dari 8 itu gimana mayoritas? Kalau minoritas ya masih dipertanyakan. Itu aja loh. Bang, pola pikirnya situ aja, nggak usah jauh-jauh. Baik. Sekarang saya tanya kepada Anda. Kebenaran itu ditentukan dari jumlah yang banyak atau jumlah yang sedikit? Ya masa orang banyak mau ikut yang nggak benar itu udah nggak pasti. Inilah makanya saya bilang, itulah sebabnya Anda Islam. Karena Anda masih punya pola pikir yang seperti ini. Begini. Kalau Anda bicara mayoritas umat manusia di muka bumi ini, Bang. Mayoritas umat beragama di dunia ini itu adalah orang-orang Kristen.
Karena Anda di Indonesia, Anda tidak pernah keluar dari Indonesia, Anda bisanya cuma ngendok aja di Indonesia, ya memang Anda taunya itu. Coba kalau Anda ke sini, ke Amerika sini. Ini saya keluar dari situ udah gereja, itu gereja-gereja. Di sini banyak Kristennya, Bang. Bahkan seumur saya di sini saya nggak pernah dengar azan, itu nggak ada di sini. Nggak ada azan di sini. Tapi itu pun saya tidak mengatakan bahwa Kristen benar karena banyak orang yang menganut Kristen di dunia ini. Enggak. Saya tidak punya logika complang seperti Anda. Kebenaran tidak ditentukan dari banyaknya orang yang menganutnya. Bahkan apa kata Tuhan Yesus? Sungguh lebarlah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang masuk melaluinya. Tetapi sedikit jalan yang menuju kepada hidup. Dan sesak pintu yang menuju kepada hidup itu sesak. Tetapi sedikit orang yang melaluinya. Ngarang. Nah, sekarang bagaimana Anda bisa berpikir bahwa kebenaran itu adalah benar kalau banyak yang menganutnya? Ya sudahlah, tapi ngomong sama Anda nggak usah yang tinggi-tinggi. Orang IQ-mu aja seperti gorila jongkok. Ya sudah, gini saja. Saya berpesan kepada kamu supaya kamu bertobat. Namamu Mafia Insyaf. Tapi kamu tidak ada insyaf dari raut wajahmu. Kamu masih saja kerjamu masih saja tukang nyolong ayam, tukang maling ayam, tukang adu ayam, tukang main judi kopro, itu kerjamu. Makanya bertobat kau ya. Itu kamu nampak dari wajahmu kok. Pak itu nampak dari wajahmu. Kriminal. Ya sudah, Mafia Insyaf. Saya cuma berpesan kepada kamu ya. Bahwasanya sebelum kamu menyesal nanti, carilah jalan yang benar. Datanglah kamu kepada jalan yang benar. Jangan kamu di Islam terus. Nanti kamu selama kamu jadi orang Islam, selama itu pula lah kamu nanti akan menuhankan mayatnya Muhammad dalam Quran. Selama kamu nanti jadi orang Islam, selama itu pula kamu akan mempertuhan anaknya Aminah, namanya Muhammad. Ya, gimana kamu mau memahami salib, mau memahami pengorbanan Yesus? Gimana kamu mau paham itu? Orang isi kepalamu nikotin semua. Lepaskan dirinya dari rokok, dari nikotin. Tapi orang boro-boro ingin melepaskan diri. Makanya azan ada bacaan. Ada bacaannya. Saya akan bacakan. Saya akan bunyikan kepada Anda. Kenapa orang seperti itu? Karena ada ayat bacaannya. Nih. Ya. Saya akan tunjukkan. Perhatikan ini, dengarkan ya. Dengarkan. Itu kalau suruh baca Quran pasti bacanya nih. itu. Iya, minum kopi warokok jisam sumai Allah nikmat. Itu untuk mereka. Gimana? Yang mau ditangkap apa? Suruh kamu tangkap sama orang ini. Orang dia yang ngomong, lihat nih. Lihat, denger. Minum kopi sama roti. Jisamsu rokok nikmat. Coba dengerin. Nikmat. Sungguh kamu nekat yangnya. Ya, silakan. Mana Anda ini? Makan saya menista. Itu yang ngomong itu Islam. Oke, kita kasih naik ada. Sabar ya teman-teman ya. Kita kasih naik Abdullah. Silakan Abdullah, nyalakan kamera Anda. Abdullah.
Iya, juara MTQ itu. Ya, Abdullah, silakan. Aduh, Abdullah, coba kalau kamu naik sini pakai sinyal. Ketika kamu naik sini tidak pakai sinyal, yang ada seperti itu. Ya, silakan. Kita kasih naik ada. Sebentar ya. Dokacen. Silakan. WS Nur. Wah, namamu susah banget, bro. Was Nur Kuruin. Silakan, 12. Silakan nyalakan kamera. Ya, Muslim, Bang. Baca namamu gimana nih? Wisnu. Oh, Wisnu. Silakan Wisnu. Wisnu, silakan nyalakan kamera. Coba diundang Bang kameranya Bang. Baik. Oh, kamu belum bisa menyalakan kamera, Wisnu. Pengikutmu masih 131, belum bisa. Nanti kalau sudah bisa menyalakan kamera, naik lagi kemari ya. Mohon maaf, saya turunkan. Wisnu. Oke, kita kasih naik ada Bunga Nirwana. Silakan Bunga Nirwana, nyalakan kamera Anda. Halo bang, nggak bisa juga nih bang. Oh, Kristen ya bang ya? Iya, cuman bilang aja bang, kalau selesai rumah apologet nanti bang, buat murid-muridmu bang. Ya kedepannya lah. Jadi aja belum, jadi kita belum bisa kemana-mana dulu bang. Kita fokusnya jadi dulu. Jadi setelah jadi baru nanti kita bahas yang lain. Iya kan bilang tadi kalau selesai nanti bang kan. Ya. Oke gitu ya, saya turunkan ya bang ya. Sehat selalu bang ya. Oke, saya turunkan. Baik. Bunga Nirwana saya turunkan. Ya, sekali lagi teman-teman ya, teman-teman. Mari teman-teman kita bersatu padu untuk mensukseskan pendirian rumah apologet. Kepada teman-teman yang tergerak hati ingin mensupport pendirian rumah apologet, teman-teman bisa support. Hati-hati ya teman-teman ya. Video saya ini yang barusan ngomong tadi ini bisa dipotong, kemudian ditaruh di akun-akun Edis TV palsu. Jadi pastikan kalau Anda ingin mensupport, penerimanya itu, nama penerimanya itu kan harus muncul. Nah, itu nama saya. Teman-teman. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa tanggapan teman-teman ketika mendengarkan diskusi atau debat dari awal hingga akhir teman-teman? Berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar dan sama-sama kita dapat belajar bersama supaya ada banyak orang yang dicerdaskan, yang mengerti bahwa kebenaran yang sejati itu ada dan pasti kebenaran itu mengalahkan ketidakbenaran. Kebenaran itu pasti mengalahkan hal-hal yang kamuflase. Terang itu pasti mengalahkan kegelapan. Kegelapan tidak mungkin bisa mengalahkan terang. Tentu terang di dalam Yesus Kristus. Teman-teman terkasih, kita harus bangga. Ya, kita harus bangga bahwa para polemikus Islam mesti belajar Quran, kitab sucinya, dan mendengarkan para pendahulunya. Bahkan kalau kita boleh jujur, mereka harus mengikuti Sang Baginda sebagai tauladan yang harus diikuti. Semua kehidupan Sang Baginda mesti diikuti mereka, seharusnya begitu. Mulai dari dia belajar atau menyampaikan isi Quran, atau juga mempraktekkan seluruh isi Quran, dan bahkan apa yang ditulis dalam hadis-hadis, bagaimana moralnya, bagaimana dia pernikahannya, semua harus diikuti karena itu bagian yang tidak bisa dilepaskan daripada umat muslim. Tetapi alangkah sangat disayangkan bahwa mereka tidak siap dengan semua itu. Mereka hanya mencari hal-hal yang cocok. Kalau nggak cocok ya dibuatlah berita, oh itu hadis doib dan lain sebagainya. Nah, notabene teman-teman, ketika sang apologetik Kristen yang menurut pengakuannya itu dia sudah 13 tahun mempelajari Quran, ya saya itu luar biasa. Kalau 13 tahun berarti kita bayangkan itu hampir tamatlah dia SMP belajar Quran, membaca, dan mungkin kalau itu benar berarti dia lebih tajam dan lebih intens membaca Quran, begitu ya. Tapi itu kan pengakuannya. Tapi boleh teman-teman pertimbangkan melalui apa yang ia sampaikan ketika berdebat atau berdiskusi dengan para polemikus, para ustadz. Bahkan dia dengan berani terang-terangan mengundang Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, dan ustadz-ustadz lain untuk masuk berdebat dengan dia. Ya, itu
dirinya, artinya dia sudah memiliki persiapan yang sangat begitu matang, baik berupa pertanyaan-pertanyaan yang mesti ditanya kepada ustadz-ustadz yang notabene itu di Indonesia sangat digemari oleh banyak orang, bahkan ustadz sekelas Juma aja minggir, ya kan. Nah teman-teman, saat berbicara tentang Alkitab, mereka ini kan sangat begitu bebas. Tetapi saat berbicara tentang Al-Quran, mereka itu pasti kepanasan. Saat berbicara Alkitab atau kekristenan, maka itu disebut dakwah bagi mereka. Tetapi saat berbicara tentang Islam atau Quran dan hadis, maka itu penistaan bagi orang Kristen. Miris memang teman-teman. Nah, tapi kita tidak fokus di situ. Kita masuk kepada poin bahwa apa yang ditanya oleh apologetik ini hanya bisa dijawab dengan kemarahan oleh para polemikus, hanya bisa berputar, hanya bisa memunculkan urat lehernya sebesar mungkin, tanda mereka tidak siap menjawab apapun yang dipertanyakan oleh apologetik ini. Harusnya mereka kan memiliki waktu untuk menjawabnya dengan baik supaya bisa menerangkan seperti ini loh yang benar. Apa yang kamu argumentasikan itu salah, ini yang benar, ini yang tepat. Mestinya kan seperti itu. Tetapi yang kita dapatkan justru berbeda, saudara-saudara. Itu sulit sekali, sulit banget. Karena apa? Karena ketika ditanya mereka nggak ngerti, maka yang terjadi adalah urat lehernya membengkak, tanda kemarahan, napasnya terenggah-enggah begitu ya. Nah teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita bisa melihat dengan terang bahwa mereka tidak siap sama sekali, mereka tidak tahu, bahkan mungkin juga mereka perlu belajar. Sebenarnya tidak perlu marah, tidak perlu baperan, mereka hanya perlu belajar. Dan dia dengan terang-terang berkata, nanti undang Ustadz Juma. Ya Ustadz Juma aja lari kok, gitu ya. Lari kok, jadi mau undang di mana? Ya, oke teman-teman. Tapi yang terpenting adalah kalian harusnya fokus dengan agama kalian begitu ya. Jangan sampai kalian suka membahas agama orang lain tetapi tidak mau dikritisi oleh kekristenan atau ditanyakan justru ngamuk-ngamuk ya. Bagi kekristenan, iman itu sudah final dalam Kristus Yesus, tidak ada keraguan di sana, tidak ada kebimbangan di sana, tidak ada kepalsuan di sana. Karena Kristus itu firman menjadi manusia, pribadi kedua Allah Tritunggal itu firman menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya yang diberikan oleh Bapa kepada dia. Dia juru selamat itu. Teman-teman, kalau kita membaca Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi di sini ada dua kata yang sangat menarik. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, kurios, berarti itu merujuk kepada pencipta. Dia pencipta, dia yang dihormati, dia yang ditinggikan begitu ya. Jadi ketika Yesus mengatakan kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat, tidak melarangnya. Oh, saya bukan Tuhan, jangan kamu sebut aku Tuhan. Bisa saja dikatakan begitu, tetapi dia tidak mengatakan itu. Katamu itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Saudara, hal ini tidak bisa dibantah. Kata Tuhan memang bisa dipakai, karena dalam bahasa Inggris pakai istilah Lord, ya, bisa Tuhan, bisa Tuhan. Maka tergantung konteks ayat itu. Karena Alkitab itu berdasarkan konteks, tidak boleh dicomot seperti kelakuan Ustadz Juma dan yang lain-lainnya. Comot-comot lalu lepaskan begitu saja, lalu menimbulkan persepsi pengertian yang keliru. Maka kalau dipakai di sini istilah aku guru dan Tuhan, dia yang berarti berkata, ya udah, kamu yang mengatakan aku guru, ya itu aku Tuhan, memang aku guru, aku Tuhan gitu. Tidak salah, itu tepat sekali. Jadi kalau ada orang yang mengatakan di mana dia disebut guru, Tuhan, ya udah ada banyak sekali gitu. Dia Allah ada juga. Jadi jangan pernah membuat sebuah argumentasi yang begitu liar tanpa bukti, karena Alkitab itu cukup bukti. Alkitab dan ahli sejarah membuktikan Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat umat manusia. Percayalah, dia menyelamatkan kita dari dosa. Oke teman-teman, jangan baperan yuk. Salam sadar, salam waras, semoga kita diberkati. Bagikan ini kepada teman-teman Anda dimanapun berada. Semoga ada banyak orang yang dicerdaskan dan menerima Injil sang kebenaran itu di dalam Kristus yang menyelamatkan kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.
sekali kau. Sibuk kau. Sopan sama sekali kau. Udah dibilang sopan nih mobil orang lagi berdoa. Oleh kau ribut sekali kau. Sibuk kau. Sopan sama sekali kau. Udah dibilang sopan nih mobil orang lagi berdoa. Oleh kau ribut sekali kau. Sibuk kau. Sopan sama sekali kau. Udah dibilang sopan nih mobil orang lagi berdoa. Oleh kau ribut sekali kau. Sibuk kau.